Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil pengamatan kami dari HCD Inspiration. Nah, sebelumnya perkenalkan our team yaitu ada saya sendiri Syifa Amar Anwar, lalu ada Tiara Ramadhani, ada Nabil Mahbub, Rasyad Zinani Ikram dan juga Muhammad Faiz Akbar. Nah, sebelum masuk ke dalam hasil pengamatan kami, kita ketahui dulu apa sih latar belakang dari permasalahannya. Nah, pertama, konteksnya itu Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang menjadi warisan budaya yang sangat berharga. Namun, penggunaan terus menurun, terutama di kalangan anak-anak yang sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bahasa daerah akan terancam kehilangan penuturnya di masa depan. Nah, dari masalahnya yang kami dapatkan adalah menurunnya penggunaan bahasa daerah. Banyak anak-anak di masa sekarang yang tidak lagi menggunakan bahasa daerah, baik di rumah maupun juga di sekolah. Lalu, metode pembelajaran masih sangat-sangat kuno karena masih menggunakan buku yang dimana membuat mereka bosan. Maka dari itu, mereka anak-anak zaman sekarang lebih tertarik pada media digital interaktif seperti game, aplikasi yang menurut mereka itu sangat menarik. Nah, kelemahan solusi saat ini, metode pembelajaran tradisional seperti buku teks dan juga pada metode hafalan itu menjadi sangat-sangat tidak efektif dan tidak sesuai dengan karakter anak masa kini yang dimana mereka lebih menyukai visual, suara, dan permainan. Akibatnya apa? Akibatnya minat belajar bahasa daerah menjadi menurun. Nah, solusinya apa? Nah, di situ solusi yang kami temukan adalah diperlukan inovasi media pembelajaran digital interaktif berbasis belajar sambil bermain yang memadukan permainan gambar, audio, dan kuis. Aplikasi Bahasa Ibu diharapkan dapat menumbuhkan kembali minat anak-anak untuk mengenal dan menggunakan bahasa daerah, terkhususnya adalah bahasa Aceh sendiri, dengan cara yang sudah pasti menyenangkan. Nah, metodologi yang kami gunakan adalah secondary research, yang itu pada tahap literatur review. Nah, di mana di sini kami mengambil 3 referensi jurnal, yaitu jurnal pertama adalah aplikasi belajar bahasa Jepang berbasis Android. Yang kami analisa adalah bagaimana sistem materi yang bertahap seperti level atau bahkan juga ada sistem poin, dan juga ada latihan kontekstual seperti membaca, menulis, mendengar, dan juga membaca dialog. Lalu sumber referensi kedua yang kami ambil adalah desain UI UX pembelajaran kosakata bahasa Inggris berbasis HCD. Nah, yang kami temukan, hasil analisa yang kami temukan adalah tampilan sederhana, warna cerah, dan ikon yang jelas itu akan membuat anak-anak semakin bersemangat untuk menggunakan aplikasi yang akan dibuat. Lalu navigasi yang mudah untuk di usia dini, karena jika aplikasi terlalu kompleks, maka membuat kebanyakan orang akan bingung. Lalu juga ada desain berbasis human-centered design. Lalu referensi ketiga yang kami gunakan adalah belajar bahasa Inggris mandiri menggunakan aplikasi Duolingo bagi anak-anak Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukabumi. Nah, yang kami dapatkan adalah anak-anak dapat belajar tanpa pendamping penuh karena kita menggunakan aplikasi. Jadi mereka tidak perlu menggunakan pendamping baik dari orang tua maupun juga guru-guru. Lalu juga ada materi singkat, fleksibel, dan juga meningkatkan kosakata secara mandiri. Nah, metodologi yang kedua adalah wawancara. Nah, di sini kami membagi 2 kelompok. Yang pertama ada anak-anak yang bisa berbahasa Aceh dan juga ada anak-anak yang tidak bisa berbahasa Aceh. Nah, lokasi yang kami pilih pada anak-anak yang bisa berbahasa Aceh adalah pada Masjid Al Hashimiyah, dipilih karena dia tuh bersebelahan dengan SD negeri. Nah, di sini kami bagi 2 lagi, yaitu SD negeri dan juga SD swasta, yang dimana kami yakin pada SD negeri sendiri mereka kebanyakan bisa berbahasa Aceh. Nah, pada SD swasta sendiri kebanyakan mereka menggunakan bahasa Indonesia sendiri, dan itu terbukti hasil dari wawancara kami. Pada SD negeri, kebanyakan anak-anak bisa berbahasa Aceh, dan pada sekolah swasta, mayoritas mereka tidak ada yang bisa berbahasa Aceh dan menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Lanjut. Nah, metodologi ketiga adalah pengamatan. Kami melakukan pengamatan langsung di tempat wawancara tersebut. Yang pertama ada di Masjid Al Hasimiyah, di mana ketika anak-anak itu bermain, kami mengamati apakah mereka menggunakan bahasa Aceh atau mereka menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Lalu pada Alfitan School Aceh, kami milih Alfitan School Aceh itu karena Alfitan School Aceh itu adalah sekolah swasta yang dimana terdapat banyak siswa dari berbagai daerah, sehingga kami mengamati sejauh mana sih mereka menggunakan bahasa daerah mereka dalam kegiatan belajar dan percakapan sehari-hari. Lalu juga ada SDIT Quantum School yang dianggap sekolah elit, yang dimana
kami berhenti di beberapa titik untuk mengamati dan mendengar percakapan para siswa sebagai sekolah swasta dengan siswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Nabil. Baik, untuk selanjutnya kami memiliki temuan tentang secondary research. Nah, pada secondary research ini kami mengambil beberapa riset dari yang kami temukan. Yang pertama itu adalah Duolingo. Dari Duolingo ini, kami menemukan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut, di antaranya yang pertama dia menggunakan poin, level, dan streak untuk menumbuhkan motivasi harian dan membangun kebiasaan belajar. Yang kedua, pada Duolingo ini ada karakter burung hantu lucu sebagai ambasadornya gitu, yang akan membuat belajar terasa lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya kami juga merujuk pada sebuah aplikasi, yaitu Sinau Belajar Bahasa Jawa. Pada aplikasi ini, kami menemukan yang pertama ada pemilihan tema yang ingin dipelajari. Lalu ada belajar cara baca huruf aksara juga. Jadi belajar huruf aksara. Lalu ada mencari tahu arti kata tersebut sambil bermain tebak-tebakan. Jadi di sini ada fitur untuk tebak-tebakan kata ini apa gitu, menurut gambar yang ada. Selanjutnya, nah pada temuan secondary research yang ketiga, kami merujuk pada aplikasi Speakly atau aplikasi bahasa juga yang memiliki fitur pengoreksian pengucapan kosakata. Jadi di sini diidentifikasi kosakata pengucapannya itu bagaimana, apakah sudah benar atau belum. Lalu selanjutnya pada Speakly ini ada fitur target menghafal kata dalam satu hari. Jadi dalam satu hari ini ditargetkan dia akan menghafal berapa kata. Jadi tidak asal menghafal saja. Lalu yang ketiga, ada pilihan jawaban yang multiple choice dalam latihan. Lalu terakhir ada fitur kemajuan belajar yang tersimpan. Jadi kita di sini bisa men-track bagaimana proses belajar kita sudah berjalan. Oke, baik, selanjutnya. Nah, pada identifikasi masalah yang ini, pada temuan identifikasi masalah dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menemukan masalah dari beberapa user. Yang pertama adalah Zura, 11 tahun. Dia bersekolah di SD 16 Banda Aceh. Dari masalah yang kami temukan, yang pertama dia belum fasih berbahasa Aceh karena di rumah dia sering menggunakan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, Zura ini ingin belajar lewat aplikasi yang memiliki fitur permainan dan juga kuis agar dia lebih menyenangkan dan nggak bosan belajarnya. Selanjutnya, user yang kami wawancara adalah Muhammad Haikal. Nah, Muhammad Haikal ini 10 tahun, dia bersekolah juga di SD Negeri 16 Banda Aceh. Nah, identifikasi masalah yang kami temukan, Muhammad Haikal ini bisa berbahasa Aceh, tapi dia tidak rutin digunakan di rumah. Jadi kemampuannya itu terbatas. Lalu dia juga ingin menggunakan aplikasi yang ada unsur permainan dan juga ada gambarnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada masih dari SD 16 Banda Aceh, ada Siti Nur Aini. Dia 11 tahun dan identifikasi masalah yang kami temukan, dia fasih berbahasa Aceh sejak kecil, tapi mudah berganti ke bahasa Indonesia. Jadi ini adalah salah satu orang yang pandai berbahasa Aceh. Lalu selanjutnya dia pernah belajar lewat aplikasi juga. Lalu selanjutnya tertarik mencoba aplikasi belajar bahasa Aceh, ditambah kosakata dan dialek. Lalu ada juga Zahra
11 tahun. Dia ini bisa berbahasa Aceh. Dia mengatakan bahwa dia fasih berbahasa Aceh, tapi di lingkungannya itu sering menggunakan bahasa Indonesia. Lalu dia tidak punya HP sendiri dan jarang bermain game karena dibatasi oleh orang tua juga. Lalu dia belum pernah mencoba aplikasi belajar bahasa, tapi dia tertarik belajar bahasa Aceh, tapi harus ada permainannya gitu, biar nggak bosan. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya pada identifikasi masalah terdapat user Zarin Humaira Nayla. User tidak bisa berbahasa Aceh. User menggunakan bahasa Aceh di rumah maupun di sekolah sehingga kurang tertarik untuk belajar. User berkata bahwa belajar bahasa akan lebih menarik jika dikemas dalam bentuk permainan interaktif agar terasa lebih seperti bermain sambil belajar. Selanjutnya ada user Arfan, 10 tahun. User tidak bisa berbahasa Aceh. User tidak terbiasa mendengar atau memakai bahasa Aceh di rumah maupun di lingkungan. User tidak tertarik belajar bahasa, motivasi belajar sangat rendah. User punya handphone sendiri, tapi hanya boleh dipakai hari Minggu. Jadi waktu penggunaan aplikasi sangat terbatas. User juga bermain game online saat ada handphone. Selanjutnya, user terakhir adalah Abel Zahran Pratama, 11 tahun, siswa SD swasta. User kurang bisa berbahasa Aceh karena kurang atau hampir tidak pernah digunakan sehari-hari di lingkungan sekolah dan tidak ada pelajaran bahasa Aceh di sekolahnya. User suka bermain game dan terlihat bersemangat untuk aplikasi yang ditawarkan karena memiliki fitur game, kuis, dan fitur-fitur menarik lainnya. User ingin bahasa Aceh juga diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Selanjutnya untuk VPC user anak-anak. Karena user anak-anak dibagi menjadi user yang bisa berbahasa Aceh dan tidak bisa berbahasa Aceh, maka yang pertama adalah VPC user anak-anak yang bisa berbahasa Aceh. Pada customer jobs terdapat customer job untuk user yaitu pergi ke sekolah, bernyanyi, bermain game, dan membuat PR. Untuk page, kosakata yang diketahui masih terbatas, tidak berada di lingkungan yang sering menggunakan bahasa daerah, pembelajaran di sekolah kurang menarik, sulit menemukan media latihan yang seru, dan bingung dengan varian atau dialek tertentu. Untuk gains, bisa memperluas kosakata bahasa daerah, mendapatkan media latihan yang seru, menjadi percaya diri menggunakan bahasa daerah, mendapat nilai bagus dalam pelajaran bahasa daerah, dan merasa bangga bisa melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, untuk game creators-nya adalah mini games yang mendorong anak belajar secara menyenangkan. Kemudian ada tantangan harian atau level up yang memberikan rasa pencapaian. Kemudian ada ilustrasi cerita atau lagu yang memperkuat koneksi dengan bahasa daerah. Terus ada konten ungkapan peribahasa atau kosakata lanjutan dan fitur score atau reward yang memotivasi mereka belajar lebih konsisten. Kemudian ada pain relievers-nya, yaitu fitur pengucapan audio yang membantu pelafalan benar, latihan dan kuis untuk mempertahankan kemampuan, game bahasa yang menambah wawasan kosakata, materi visual yang interaktif agar tidak bosan, dan penjelasan dari contoh penggunaan untuk mengatasi kebingungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di VPC user, yaitu anak-anak yang tidak bisa berbahasa Aceh. Pertama customer job mereka, yaitu pergi sekolah, bernyanyi, bermain game, dan membuat PR itu kurang lebih sama dengan yang bisa berbahasa Aceh. Tapi pains yang mereka alami, yaitu hambatan yang mereka alami itu, mereka kesulitan memahami kosakata bahasa daerah, tidak tahu cara pengucapannya, dan minimnya bimbingan saat belajar. Dan juga lingkungan belajar yang sangat membosankan. Lalu untuk gains mereka atau yang ingin mereka capai, yaitu anak-anak yang ingin belajar yang interaktif serta menyenangkan untuk menambah semangat belajar. Dan dimana dengan belajar cara menyenangkan dan mudah diikuti, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa daerah. Selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya, yang dimana gain creator dan pen reliever-nya, pada gain creator,
Tujuan utama game kreator adalah untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, tidak membosankan, yaitu dengan merancang proses belajar mereka dengan menambahkan game, juga menjelaskan materi secara interaktif. Lalu untuk pen reliever-nya, pen reliever yang membuat rangkaian belajar harian aktif dalam pembelajarannya. Itu biasa akan dilengkapi dengan fitur audio untuk membantu anak-anak mendengar pengucapan, fitur kuis, tebak gambar, dan game sederhana, dan juga penyajian visual yang interaktif dan menarik. Lalu akan juga disertakan dengan panduan belajar yang teratur dan desain aplikasi yang akan didesain sehingga nyaman untuk digunakan setiap hari dan untuk waktu yang lama. Lalu akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya di sini ada BMC user anak-anak, yang mana kami mendapati key partner untuk aplikasi bahasa ibu itu melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah, ahli bahasa, influencer, dan guru yang berperan dalam mendukung pengembangan serta penerapan aplikasi melalui penyediaan sumber daya dan keahlian. Kemudian ada cost structure, yang mana struktur biaya mencakup pengeluaran untuk gaji pengembang, biaya operasional server, biaya promosi, pengembangan konten, serta kerjasama dengan lembaga atau sponsor. Pengelolaan biaya dilakukan secara efisien untuk memastikan keberlanjutan aplikasi dalam jangka panjang. Kemudian ada pula customer segment di sini, yang mana target utama kami adalah anak-anak yang tidak bisa berbahasa Aceh, sehingga aplikasi dirancang untuk membantu mereka belajar dari dasar dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, aplikasi ini juga ditujukan untuk anak-anak yang sudah bisa atau mahir berbahasa Aceh agar mereka dapat memperluas kosakata. Ada pula revenue stream di sini, yang mana sumber pendapatan berasal dari investor, iklan edukatif, donasi pengguna, dan sponsor yang mendukung kegiatan pelestarian bahasa daerah. Pendanaan ini digunakan untuk pengembangan berkelanjutan, penambahan fitur baru, serta kegiatan sosial yang terkait dengan bahasa dan budaya. Selanjutnya ada key activity, yang mana kegiatan utama di aplikasi bahasa ibu ini meliputi pengembangan materi pembelajaran bahasa daerah, membuat konten interaktif yang menarik bagi anak-anak, melakukan promosi dan sosialisasi aplikasi, serta menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pihak terkait agar aplikasi lebih dikenal dan dimanfaatkan secara luas. Kemudian ada key resource, yang mana mencakup konten lagu, game, kuis, dan bahan interaktif. Dan tampilan visual yang menarik, aplikasi dirancang mudah diakses dengan antarmuka ramah untuk mendukung pembelajaran bahasa daerah secara menyenangkan dan tidak membosankan. Ada pula value proposition-nya. Aplikasi bahasa ibu memberi nilai utama berupa media belajar bahasa daerah yang menyenangkan dan mudah diakses. Aplikasi ini dirancang dengan tampilan menarik bagi anak-anak, dilengkapi kuis dan permainan edukatif, serta dapat digunakan secara gratis untuk mendukung pelestarian bahasa ibu di era digital. Kemudian customer relationship, hubungan dengan pengguna dibangun melalui pendekatan edukatif dan interaktif. Tim aplikasi memanfaatkan media sosial, komunitas belajar, serta kegiatan seperti event bahasa dan lomba agar pengguna merasa terlibat aktif. Dukungan pelanggan juga disediakan untuk memberikan bimbingan dan umpan baik. Kemudian channel, aplikasi dipromosikan dan disalurkan melalui berbagai kanal seperti media sosial, aplikasi mobile seperti Play Store dan App Store. Kemudian website resmi serta event bertema bahasa dan budaya, sekaligus saluran ini memungkinkan jangkauan luas yang sekaligus memperkuat interaksi dengan pengguna. Selanjutnya, dapat kita tarik kesimpulan dari wawancara dengan 7 responden kami, dapat kami simpulkan bahwa mereka tidak lancar berbahasa daerah, dan jarang menggunakannya baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Mereka juga cenderung lebih tertarik belajar jika disajikan dengan cara yang menyenangkan, seperti melalui permainan, lagu, dan tampilan yang berwarna. Maka dari itu, kami mengembangkan aplikasi bahasa ibu dengan mengacu pada berbagai referensi seperti Duolingo dan Speakly, serta prinsip Human Centered Design atau HCD yang berfokus pada kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Aplikasi ini dirancang agar pembelajaran bahasa Aceh menjadi lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses, sehingga dapat membantu anak-anak belajar bahasa daerah secara menyenangkan, sekaligus berkontribusi dalam pelestarian bahasa daerah di era digital.
Terima kasih atas perhatiannya. Temuan kami pada tahap HCD Inspiration ini menegaskan bahwa bahasa ibu memiliki peran penting dalam merawat identitas dan budaya. Melalui aplikasi ini, kami berharap generasi muda dapat lebih dekat dengan bahasa daerah dan terus serta dalam pelestariannya. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.